كثيرا طيبا مباركا فيه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ولا نعبد إلا إياه ونتوكل عليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وأولادنا من النار إخوة في الله أعزني الله وإياكم أجمعين jamaah sholat isya dan sholat insyaallah sholat tarawih yang insyaallah kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dalam kita menjalani kehidupan ini mungkin sebagian dari kita ada yang sudah mengerti dan menyadari, tapi mungkin sebagian dari kita juga perlu mengingat lagi ini. Ternyata ada dua amalan atau ibadah yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu kedudukannya istimewa. Kenapa istimewa? Kalau ini kita lakukan lillahi ta'ala dengan hati yang ikhlas dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pahala yang akan kita dapatkan dalam Al-Qur'an disebutnya sebagai bighairi hisab. Bighairi hisab itu apa? Kalau bahasa kerennya kita tuh sekarang unlimited. Pahalanya udah nggak ada hitung-hitungannya lagi. Pahalanya tanpa batas. Al-Quran, hadis Rasulullah, sampai para ulama sampai sekarang merahasiakan. Para ulama tidak bisa menjawab kalau dua amalan ini dilakukan, berapa balasan dari Allah? Berapa kali lipat balasan dari Allah? Tidak pernah dijelaskan, masih dirahasiakan. Kenapa kira-kira ini dirahasiakan? Jawaban sederhananya, analoginya seperti ini. Misalnya, di sini ada bapak-bapak ingin memberikan hadiah kepada ibunya. Hadiahnya, harganya murah, biasa aja. Hadiahnya apa, Ustaz? Ya kira-kira si bapak nih mau ngasih hadiah ke ibu daster sama traktir makan soto mie. Kira-kira si bapak ingin merahasiakan itu enggak? Enggak. Si ibu kira-kira nanti yang mendengarnya juga akan surprise atau biasa aja? Biasa aja. Bu, ayah mau ngasih hadiah istimewa apa? Daster harga 100.000 dua, sama makan soto ceker gitu. Pasti ibunya, apa yang istimewa ya? Biasa aja gitu. Tapi kalau si ayah nih, saya yakin mau ngasih hadiah ke ibunya, harganya miliaran. Bukan lagi 1 miliar, tapi mungkin 1 miliar gitu ya. Saking banyaknya miliarnya, entah rumah unit baru di salah satu rumah di Granis atau mobil yang harganya miliaran, pasti si ayah ingin memberikan hadiah itu, pasti cuma ngomong apa? Ini beri saya Pak, mama. Saya yang kedua. Jadi yang kedua sama kakak. Sama kakak. Sama kakak. Pasti si ayah mengatakan kepada ibu, kepada istrinya, Bun, ayah mau ngasih hadiah. Hadiahnya istimewa, surprise. Simple, hanya satu kunci. Entah kunci mobil atau kunci rumah atau apartemen. Kira-kira kalau si ibu nanya, bapak langsung kasih tahu nggak? Oh enggak, nanti tunggu waktunya. Nanti bu, sabar, tunggu tanggal mainnya. Kalau perlu tuh saya yakin, kuncinya disimpan di lemari atau di tempat yang istrinya nggak boleh tahu. Kalau istrinya masuk kamar, mau kira-kira ke tempat yang itu, pasti nggak boleh deg-degan. Dan sampai ketahuan, sampai tiba waktunya. Itulah kurang lebih analogi dari dua amalan atau ibadah istimewa ini. Kira-kira apa dua amalan atau ibadah istimewa ini? Istimewa di mata Allah dan pahalanya bighairi hisab, tanpa batas unlimited. Yang pertama adalah amalan atau ibadah huruf depannya saja. Pasti jawabannya siam. Enggak, nomor satu yang ingin saya sampaikan bukan siam, tapi adalah as-sabru, yaitu apa? Sabar. Dalam kita menjalani kehidupan ini, perlu gak kita punya sikap sabar? Perlu. Tapi yang
jadi pertanyaan adalah kapan seorang muslim itu dikatakan sabar? Kata Rasulullah SAW, seorang muslim dikatakan sabar yang pertama dia as-sabru 'ala ta'ah. Dia bisa bersabar terhadap ketaatan. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, kita dalam menjalani ketaatan perlu sabar gak? Perlu. Sholat itu perlu kesabaran, puasa apalagi perlu kesabaran. Terus yang kedua, kata Rasulullah SAW, seorang muslim dikatakan sabar apabila dia as-sabru 'alal maksiyah. Kalau dia sabar terhadap kemaksiatan. Terutama nih yang ada anak-anak muda nih ya, mas-masnya. Pasti ujian maksiat itu ketika lagi muda luar biasa tinggi, betul? Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, maksiat ujiannya besar. Dan yang ketiga, seorang muslim dikatakan sabar apabila dia as-sabru 'alal musibah. Kalau dia sabar terhadap musibah, entah musibah anak, keluarga dan lain sebagainya. Maka bagaimana ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan buat orang-orang yang sabar? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Ini Az-Zumar ini masjid dekat perumahan, mantan perumahannya Pak Fazri. Jadi Pak Fazri ini dulu tetangga saya. Makanya saya bisa diundang di sini. Dulu kita sama-sama amat hanya Pak Fazri ya. Tapi Pak Fazri hijrah ke Indonesia, Masya Allah. Itu di depan klasternya Pak Fazri waktu di Maryland ada masjid. Masjid dari perumahan namanya Masjid Az-Zumar. Ada di Al-Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagi orang-orang yang sabar itu pahalanya bighairi hisab, pahalanya tanpa batas. Udah enggak ada hitungannya lagi. Masya Allah. Kira-kira kalau pahala udah enggak ada hitungannya lagi, itu kecil atau begitu besar? Begitu besar. Kemudian yang kedua, kira-kira apa? Amalan dan ibadah apa yang istimewa di mata Allah dan pahalanya bighairi hisab, sudah unlimited lagi, tanpa batas. Yaitu adalah amalan dan ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan. Baik yang wajib ataupun yang sunnah. Kalau kita melakukan ibadah dan amal di bulan Ramadan, itu tidak ada satu dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah, bahkan perkataan sahabat dan ulama yang menjelaskan berapa kali lipat dibalasnya. Contoh, kita puasa di bulan Ramadan. Ada yang tahu pahalanya berapa kita dapatnya? Tidak. Hanya ada satu referensi, yaitu hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang referensinya dari Allah, tapi disampaikan melalui lisan Rasulullah SAW. Hadisnya pendek, bunyinya was-shawmu li wa ana ajzi bihi. Dan puasa ini untukku. Kata Allah melalui lisan Rasulullah, wa ana ajzi bihi, dan aku yang langsung membalasnya. Dijelaskan berapa kali lipat pahalanya? Tidak. Masya Allah. Kemudian yang kedua, ibadah sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan. Contoh, ini Masya Allah pas banget ya. Sekarang ini malam keberapa? Malam ke-17 ya. Malam ke-17 kan terkenal dengan nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran. Saya juga baru diingatkan sama istri saya, Abi, pas banget ngisi di Grand Wisata pas malam ke-17. Berarti kalau diturunkannya Al-Quran, maka momentum Ramadan ini sering saya katakan ibadah sunnah terbaik nomor 1 di bulan Ramadan, selain kita sholat 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan, adalah tilawatul Quran. Karena Allah tidak menjelaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi shadaqah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi duha dan sebagainya, tidak. Tapi Allah hanya menjelaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Yang suka rajin baca Al-Quran, apalagi makin gaspol istilahnya kalau sekarang gitu ya, makin tancap gas di bulan Ramadan, banyak tilawahnya, pahalanya berapa? Saya tahu Ustaz, pahalanya baca 1 huruf 10 kebaikan atau 10 pahala. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya yang masyhur, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang baca 1 huruf dari Al-Quran, maka dia akan dapat 1 kebaikan. 1 kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Saya pernah baca Bapak Ibu sekalian, ada seorang ulama masyhur terkenal, hafal Quran dari kecil. Seorang ulama madhab, namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau terkenalnya dengan Imam Asy-Syafi'i. Itu pernah mengarang buku, namanya kitabnya kitab
al-ulum wa maqli'un nujum. Bukan juz, bukan halaman, bukan kalimat. Dia menghitung ternyata satu Al-Quran itu, ada yang pernah tahu? Satu Al-Quran itu ada berapa huruf? Satu Al-Quran ada 1.027.000 huruf. Artinya apa? Kalau kita menghatamkan Al-Quran satu kali, minimal pahala yang kita dapatkan adalah 10 juta pahala. Iya, kalau mengacu kepada hadis itu, kita akan dapatkan 10 juta pahala dari satu kali menghatamkan Al-Quran. Kalau baca Al-Qurannya di luar bulan Ramadan. Karena hadis itu sudah ada sebelum adanya Ramadan. Kira-kira kalau di bulan Ramadan lebih kecil atau lebih besar? Lebih besar. Dirahasiakan. Berapa kali lipatnya? Lebih dari 10 juta, Masya Allah. Terus Bapak Ibu sekalian yang suka sedekah, yang suka bersedekah berbagi, pahalanya gimana? Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang suka sedekah itu seperti satu benih menghasilkan 7 tangkai, setiap tangkai menghasilkan 100 biji. Berarti orang yang suka sedekah, sedekah satu dibalasnya berapa? 700 kali lipat. Iya, kalau sedekahnya di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kira-kira lebih kecil atau lebih besar? Lebih besar, Masya Allah. Para ulama hanya menyampaikan satu kalimat singkat. Kenapa ibadah yang wajib dan sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan menjadi rahasia, tidak pernah dijelaskan berapa kali lipat pahalanya. Kata para ulama cukup menjawab dengan kalimat sederhana, li'azamil jaza minallahi ta'ala. Karena begitu besar dan begitu agungnya pahala dari Allah dari ibadah wajib dan sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan sampai detik ini masih dirahasiakan. Maka ikhwafillah azani Allah wa iyyakum ajmain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sisa Ramadan kita yang terasa begitu cepat. Perasaan kemarin baru awal kita puasa tarawih. Perasaan kemarin baru 1 hari yang pertama kita puasa Ramadan, tak terasa sekarang sudah masuk ke malam yang ke-17. Mudah-mudahan sisa waktu ini kita manfaatkan. Yuk sama-sama kita maksimalkan, kita optimalkan 2 amalan, 2 ibadah istimewa yang pahalanya tanpa batas. Sabar. Kemudian yang kedua, ibadah wajib dan ibadah sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Karena itu semua pahalanya digoyah. Assalamualaikum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum